Saksi mantan Mentan membeberkan sejumlah uang dan bahan pokok yang diminta Partai Nasdem dari Kementan yang nilainya lebih dari 2 miliar rupiah. Lalu bagaimana penelusuran aliran dana dugaan korupsi mantan Mentan ke Partai Nasdem? Kita bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho dan Jamaluddin Kudubun, pengacara Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam Prof. Hipnu, Pak Jamaluddin. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, saya ke Pak Jamaluddin dulu. Saksi saat sidang menyebutkan membongkar adanya aliran dana ke parpol. Respons dari klien Anda seperti apa? Membenarkankah hasil kesaksian itu? Apa yang disampaikan oleh saksi itu benar adanya. Tapi kemudian catatannya adalah bahwa itu adalah perintah Bapak Presiden Republik Indonesia untuk seluruh kementerian, termasuk Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam rangka memberikan ketahanan pangan pasca COVID kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Dan di situ di persidangan itu terungkap bahwa bantuan sebagaimana yang disampaikan itu melalui Partai Nasdem disampaikan kepada Provinsi NTT, masyarakat di Provinsi NTT, di Papua Barat, di Maluku, di Aceh, di Sulawesi, di Sumatera, dan itu merata. Dan terungkap juga bahwa apa yang terjadi itu bukan semata-mata untuk memperkaya Pak SCL, akan tetapi melaksanakan perintah Presiden dalam kaitan dengan memberikan kelangsungan hidup kepada masyarakat Indonesia pasca COVID-19. Adakah bukti tertulisnya surat perintah dari Presiden ke Kementerian menggunakan anggaran yang dimaksud atau seperti apa, Pak Jamaluddin? Kalau kaitan dengan itu adalah arahan Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet. Dan boleh dicek di kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Termasuk juga dalam kaitan dengan hewan kurban. Itu juga kemudian diberikan kepada seluruh masyarakat. Bahkan di beberapa provinsi sebagaimana terungkap juga di persidangan, itu juga sapi yang telah dikumpulkan itu juga diserahkan resmi, dan itu ada dokumentasi lengkap, bukti-bukti bahwa itu karena arahan Bapak Presiden, maka diberikan kepada masyarakat ketika itu. Kalau bicara soal dana kementerian, itu kan ada birokrasinya. Apakah caranya menyikapi arahan itu sudah sesuai dengan birokrasi yang ada, Bapak? Mbak Friska, jangan lupa bahwa dalam penganggaran di setiap lembaga kementerian itu bisa terjadi pergeseran, dan itu dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, ketika pasca COVID-19 kan tidak ada anggaran seperti itu. Karena itulah Bapak Presiden memerintahkan untuk semua kementerian melakukan hal demikian. Maka salah satunya Kementerian Pertanian melakukan itu, dan kemudian akan ada perbaikan atau perubahan anggaran pada saat akhir tahun berjalan. Dan itu yang dilakukan. Karena itulah kemudian telah ditemukan adanya penyelewengan anggaran atau penggunaan atau dana-dana yang kemudian digunakan salah sasaran, sebagaimana yang seolah-olah terbangun framing di ruang publik terkait itu. Saya tanya ke Prof. Hipnu, sebenarnya bagaimana dalam pembuktian hal ini bisa dipertanggungjawabkan, Prof? Tadi dari pernyataan Pak Jamaluddin artinya kan ada ranah diskresi yang coba disampaikan oleh pihak terdakwa terkait dengan perintah atau arahan pasca COVID yang disebutkan tadi ada arahan dari Presiden. Bagaimana untuk menguji itu di persidangan, Prof. Hipnu? Memang ini menarik, Mbak. Mencoba kalau bisa dilakukan itu Pak Jamaluddin menghadirkan Presiden. Itu luar biasa. Luar biasa Presiden dihadirkan dalam rangka akan kita coba. Iya, karena ini kan dalam rangka mencari kebenaran material. Dalam situasi COVID, dalam situasi anggaran tidak ada, ya, apakah kebijakan yang dilakukan itu betul atau tidak? Kan gitu pertanyaan gitu. Karena dalam suatu menteri, dalam konteks keuangan itu adalah kuasa pengguna anggaran. Nah, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Disinilah pertanggungjawabannya di sana, Mbak. Bisa nggak melakukan diskresi? Diskresi boleh. Pertanyaannya, adakah yang menyimpang? Adakah yang digunakan untuk tindakan-tindakan yang lain mengalir pada suatu pos-pos yang tidak peruntukannya? Ini yang jadi masalah kan seperti itu. Jadi kalau toh seandainya itu adalah anggaran itu digunakan untuk kepentingan masyarakat
dalam arti masyarakat luas situasi yang dibutuhkan, itu nggak masalah. Pertanyaannya Pak Jamaludin ini mengalir pada kelompok-kelompok tertentu. Ini yang jadi masalah kan seperti itu. Apakah ini dimungkinkan? Kan gitu kan. Ini yang jadi problem. Oleh karena itu sebagai pertanggungjawaban, ya menteri harus bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran. Tapi pertanyaannya bagaimana hubungan menteri dengan presiden? Apakah dengan kebijakan-kebijakan yang itu dibolehkan atau tidak? Karena dalam suatu teori kalau kita lihat kemarin dalam situasi COVID, itu sudah sering disebutkan suprema lex esto. Dari apa tadi katakan itu kepentingan manusia itu hukum yang tertinggi. Kan gitu loh. Tapi, nah ini tapi, kaidah penggunaan anggaran harus tepat sesuai dengan sebaran anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ini yang tampaknya agak sedikit melenceng gitu, Mbak. Oke, nah untuk kaidah penggunaan anggaran yang diduga melenceng ini seperti apa jawabannya Pak Jamaludin? Kami luruskannya biar jelas. Kemarin dalam kesaksian itu, saksi Kepala Biro Umum, Kabak Umum dalam hal ini Pak Sukim telah menjelaskan secara terang benderang dan jelas bahwa dana sebagaimana yang dituliskan ke Ibu Joyce di Partai Nasdem dan kemudian ada paket sembako, itu bukti-bukti penerimaan oleh masyarakat di seluruh provinsi tanah air ini itu ada dan telah mereka kantongi. Dan itu yang kemudian kami cecar. Kami juga punya kekhawatiran, jangan sampai kemudian ini cuma hanya mengada-ada, lalu seolah-olah untuk kepentingan pihak tertentu, tapi ternyata tidak. Yang bersangkutan mengatakan bahwa bukti terkait dengan penerimaan oleh masyarakat di berbagai provinsi, sebagaimana ada dalam BAP itu ada. Dan saya kira itu clear kalau soal itu. Oke, Prof. Hipnu lihatnya tadi kuasa pengguna anggaran menggunakan anggaran ini yang dianggap bisa jadi potensi menyimpangnya seperti apa? Kalau tadi dari Pak Jamaludin bersikukuh bahwa diskresi ini berdasarkan perintah, dalam hal ini atasannya presiden. Tapi menguji ini seperti apa? Batasan diskresi seperti apa harusnya anggaran itu digunakan? Bagaimana, Prof? Ya, diskresi itu apabila suatu ketentuan peraturan perundangan tidak ada. Sehingga di sini menteri diberikan suatu kebijakan. Cuman pertanyaannya dalam kasus ini Mbak Friska, kenapa hanya Partai Nasdem, tidak ada partai yang lain? Ini yang perdebatannya kan seperti itu. Sehingga ada suatu pemikiran-pemikiran yang lain itu Pak Jamal, oh ini jangan-jangan larinya ke sana karena dari Partai X, kenapa partai yang lain tidak ada? Lah, disitulah saya kira suatu ketentuan diskresi yang tidak kolaboratif dengan kementerian yang lain. Itu Mbak Friska. Padahal kalau itu kebijakan untuk kepentingan manusia banyak, ya seluruhnya kementerian dilakukan seperti Pak Jamal tadi. Kenapa hanya Kementerian Pertanian, tidak ada kementerian-kementerian lain juga melakukan yang sama. Ini yang perdebatannya seperti itu muncul. Sehingga tidak salah kalau sampai pada hari ini kita muncul, wah alirannya kok ke Partai N. Wah, apakah ada kepentingan? Apakah ada tingkatan pencucian uang? Kan gitu kalau kita tarik ke ilmu hukum kan seperti itu. Karena kalau kita kaji pembuktian sekarang ini kan baru pada taraf pemerasan dan gratifikasi. Nah, konsep pemerasan gratifikasi itu ujungnya nanti adalah pada taraf terkait dengan TPPU. Nah, TPPU mana? Follow the money-nya. Itu yang saya kira saya melihat dari penuntut umum mengejarnya ke sana, begitu Mbak. Oke, kalau penuntut umum sekarang ke follow the money, akan seperti apa nanti pembuktian di persidangan? Kita akan lihat karena sidang pun masih berlangsung dan juga akan ada saksi-saksi yang dihadirkan untuk menyempurnakan proses pembuktian di persidangan terkait kasus yang menimpa ex-Menteri Pertanian. Terima kasih. Dan tambah sedikit aja, Pak. Singkat saja, Jamal. Ya, singkat. Terkait dengan perintah Bapak Presiden itu, kami yakin sungguh semua menteri melakukan itu. Hanya saja karena yang bermasalah dari Kementerian Pertanian, maka kemudian yang kita lihat itu adalah ada pengelolaan oleh Partai Nasdem. Tapi kami yakin sungguh bahwa semua kementerian melakukan dan tidak menutup kemungkinan bahwa partai politik lain pun juga melakukan hal yang sama. Saya kira itu aja tambahannya. Terima kasih. Dan nanti kaidah penggunaan anggaran ini akan diuji di persidangan yang masih berlangsung. Terima kasih sekali lagi Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Pak Jamaludin Kudubun, pengacara Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih, selamat malam.